Di sebuah pelosok desa yang sunyi dan dipenuhi hamparan sawah hijau, berdirilah sebuah pesantren tua bernama Pondok Pesantren Al-Hidayah. Tempat itu dikenal sebagai pusat ketenangan, tempat para santri mencari ilmu sekaligus menata hati. Setiap subuh, suara lantunan ayat suci menggema dari surau kecil yang berada di tengah kompleks, menciptakan suasana damai yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata. Bagi para warga, pesantren itu adalah benteng moral di tengah dunia yang semakin keras. Di antara para penghuni pesantren tersebut, ada satu sosok yang paling dihormati, Kiai Haji Syarif Hidayat, ulama sepuh yang tutur katanya halus, sorot matanya penuh kasih, dan langkahnya selalu pelan seolah membawa beban kebijaksanaan yang tak terlihat. Beliau bukan hanya mengajar kitab kuning, tetapi juga mengajarkan kehidupan, tentang bagaimana menjadi manusia yang jujur, sabar, dan tidak mudah membalas keburukan dengan keburukan. Ahmad Fatoni, seorang santri muda yang baru berusia 19 tahun, merupakan murid kesayangan Kiai Haji Syarif, bukan karena ia paling pandai, tetapi karena ketekunannya melebihi para santri lainnya. Setiap malam, sementara masjid menyalin ulang catatan kajian sang guru sambil sesekali memejamkan mata, menghayati setiap pelajaran yang diberikan. Kedekatan Ahmad dengan Kiai Haji Syarif bukan hanya hubungan murid dan guru. Ada ikatan batin yang seolah disatukan oleh takdir. Seringkali Ahmad membantu sang guru menyiapkan air wudhu, membersihkan perpustakaan kecil pesantren, bahkan menemani beliau berjalan pagi di jalan setapak yang mengarah ke kebun bambu. Dalam setiap langkah itu, Kiai Haji Syarif selalu menasihatinya, "Nak, ingatlah, ilmu tidak akan masuk pada hati yang kotor oleh amarah. Jagalah hatimu, karena disitulah letak harga dirimu." Suasana pesantren selalu penuh tawa para santri, candaan usai mengaji, dan gesekan sendal yang berderet di tepi musola. Mereka hidup sederhana, namun bahagia. Para warga sering datang membawa hasil panen sebagai wujud terima kasih, sebab Kiai Haji Syarif selama ini selalu menjadi tempat bertanya ketika mereka dihimpit masalah hidup. Mulai dari urusan keluarga, pertanian, hingga masalah sosial, semua datang kepada sosok ulama rendah hati itu. Namun ketenangan itu tak sepenuhnya tanpa gelombang. Dalam beberapa kesempatan, Kiai Haji Syarif pernah terlihat termenung di tepi halaman pesantren, memandang jauh ke arah jalan besar. Wajahnya seolah menyimpan sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Ahmad sempat bertanya, namun sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Setiap masa akan datang ujiannya sendiri, Ahmad. Yang penting, kuatkan hati dan iman." Meski demikian, para santri, terutama Ahmad, menganggap pesantren sebagai rumah yang paling aman di dunia. Mereka percaya tidak ada yang mampu mengusik kedamaian tempat itu. Semua berjalan seperti biasa, belajar, mengaji, membantu warga, dan menyalakan obor pada malam hari untuk menerangi jalan kecil menuju surau. Yang tak mereka tahu, di luar sana, ada badai besar yang perlahan mendekat. Badai yang kelak merenggut sosok guru mulia yang mereka cintai. Badai yang akan mengubah hidup Ahmad Fatoni selamanya. Hari-hari damai di desa tempat Pondok Pesantren Al-Hidayah berdiri perlahan mulai retak. Warga yang biasanya tersenyum ramah kini terlihat gelisah, seolah menyimpan sesuatu yang tak sanggup mereka ceritakan. Ahmad yang sedang membantu mengambil air di sumur mendengar bisik-bisik ketakutan dari dua ibu-ibu yang lewat. Mereka menyebut nama yang membuat bulu kuduk berdiri, Mat Gober. Sebuah nama yang selama ini hanya terdengar seperti rumor gelap, namun kini mulai menjelma menjadi ancaman nyata. Mat Gober adalah raja preman paling ditakuti di wilayah itu, bertubuh besar, berwajah bengis, dan terkenal memiliki ilmu hitam yang membuatnya kebal terhadap senjata tajam tertentu. Bersama puluhan anak buahnya, ia mulai masuk ke desa-desa sekitar, memeras pedagang, memaksa pemuda-pemuda desa untuk bekerja sebagai kaki tangan, dan menebar ketakutan di pasar-pasar kecil. Warga yang melawan, hilang tanpa kabar, yang membangkang, ditemukan babak belur atau tak bernyawa. Suasana desa berubah drastis. Para pedagang di pasar menutup lapak lebih cepat, suara tawa anak-anak yang biasanya berlarian di gang hilang, dan setiap malam warga hanya berani keluar rumah jika benar-benar mendesak. Ahmad yang pulang dari pasar melihat beberapa rumah memasang palang kayu di pintu mereka, tanda bahwa ancaman sedang berada di puncaknya. Kabar tentang preman-preman itu akhirnya sampai juga ke telinga Kiai Haji Syarif Hidayat. Wajah sang guru tampak sedih, bukan karena takut, tetapi karena prihatin melihat keberanian para preman semakin melampaui batas kemanusiaan.
Bila kezaliman dibiarkan, maka ia akan tumbuh seperti api yang membakar ladang, ucap beliau dalam pengajian malam. Ahmad melihat sorot mata gurunya lebih tajam dari biasanya, pertanda bahwa beliau memikirkan sesuatu yang berat. Tidak butuh waktu lama sebelum Mat Gober benar-benar menunjukkan keberaniannya menantang tata tertib desa. Suatu siang, rombongan preman masuk ke pasar dengan motor berderu keras, memukul-mukul meja pedagang sambil menuntut uang keamanan. Banyak warga hanya bisa menunduk, tak berani melawan. Di kejauhan, beberapa santri yang kebetulan lewat menyaksikan kekacauan itu dan pulang ke pesantren dengan wajah pucat. Ketika mendengar laporan tersebut, Kiai Haji Syarif tidak bisa tinggal diam. Dengan langkah pelan namun mantap, beliau memutuskan untuk pergi ke pasar keesokan paginya. Jika tidak ada yang menegur mereka, maka mereka akan mengira dirinya penguasa dunia, kata sang guru kepada Ahmad, mengisyaratkan bahwa beliau berencana berbicara baik-baik dengan anak buah Mat Gober. Ahmad merasakan kecemasan yang sulit dijelaskan. Ada firasat buruk yang menggerogoti hatinya, namun ia tidak ingin menghalangi langkah gurunya. Ia hanya bisa menatap punggung Kiai Haji Syarif yang berjalan menjauh dari serambi pesantren, diterpa cahaya pagi. Dalam hatinya, Ahmad berdoa agar guru yang ia cintai itu selalu berada dalam lindungan Allah. Namun takdir telah bergerak, dan langkah kecil menuju pasar itu menjadi awal dari sebuah tragedi besar yang tak seorang pun di pesantren bisa lupakan. Babak gelap baru saja dimulai. Pagi itu pasar terlihat lebih sepi dari biasanya. Para pedagang yang masih bertahan menata dagangan dengan tangan gemetar, selalu menoleh ke arah ujung jalan, takut rombongan preman datang kapan saja. Di tengah suasana mencekam itu, Kiai Haji Syarif Hidayat melangkah masuk dengan tenang. Jubah putihnya berkibar halus diterpa angin, wajahnya teduh, dan matanya memancarkan keberanian yang bersumber dari keikhlasan. Beberapa pedagang terkejut melihat kedatangannya dan mencoba memperingatkan, namun beliau hanya tersenyum. Kezaliman tak boleh dibiarkan, nak. Tak lama setelah itu, suara motor berderu keras memecah udara. 8 preman anak buah Mat Gober memasuki pasar sambil tertawa keras dan memukul-mukul truk sayur yang lewat. Mereka langsung menuju lapak-lapak pedagang, merampas uang dagangan, memaki-maki warga, dan menendang meja yang dianggap membangkang. Pedagang berlarian menjauh, namun Kiai Haji Syarif tak bergeming sedikit pun. Beliau berdiri di tengah jalan pasar, memandang para preman dengan tatapan lembut namun tegas. Salah satu preman berpakaian hitam dengan tato di leher menghampiri beliau sambil berkata kasar, "Heh, Kiai tua. Mau sok jadi pahlawan, minggir kalau tidak mau celaka." Namun Kiai Haji Syarif hanya menghela napas dan berkata pelan, "Nak, berhentilah menebar keburukan. Kalian juga manusia, jangan biarkan kemarahan menutupi akal." Kata-kata itu, meski lembut, menusuk hati sebagian warga yang melihat dari kejauhan. Mereka tahu hanya Kiai Haji Syarif yang berani menegur preman seperti itu. Namun kebaikan seringkali tidak dipahami orang yang hatinya telah gelap. Preman itu langsung mendorong dada sang Kiai hingga hampir terjatuh. Melihat Kiai Haji Syarif tidak melawan, mereka semakin menjadi, mengerumuni beliau, mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan menantang sambil tertawa mengejek. Sang Kiai tetap tidak membalas. Hanya satu kalimat yang ia ulang, "Berhentilah sebelum terlambat." Tapi kata-kata itu justru menyulut kemarahan mereka. Salah satu preman mengayunkan tongkat kayu ke arah tubuh ringkih Kiai Haji Syarif. Suara pukulan itu terdengar jelas. Warga menjerit tertahan, namun tidak berani mendekat. Preman lain ikut memukul, menendang, mengeroyok tanpa ampun. Sang guru jatuh tersungkur, namun tetap mencoba melindungi kepala dengan tangan gemetar. Meski tubuhnya dihujani pukulan, bibirnya masih bergetar melafalkan doa. Sementara itu, Ahmad Fatoni yang baru tiba di ujung pasar setelah diberitahu oleh seorang pedagang, tersentak melihat kerumunan mencurigakan itu. Saat ia mendekat dan melihat tubuh gurunya dikeroyok, wajahnya langsung memucat dan dadanya seperti dihantam batu raksasa. "Guru!" teriaknya dengan suara pecah. Namun teriakannya terlambat. Saat ia berlari, salah satu preman memberi pukulan terakhir ke dada sang guru dengan brutal. Ketika para preman kabur sebelum warga berani berkumpul, Ahmad tiba dan langsung berlutut. Ia mengangkat tubuh gurunya yang bersimbah darah. Nafas Kiai Haji Syarif tersengal, matanya terbuka sedikit, memandang Ahmad dengan kasih sayang terakhir. "Ahmad, jangan benci siapapun, ingat, sabar,
Itu harga dirimu. Suaranya semakin melemah, lalu terputus. Tangan sang guru jatuh dari genggaman Ahmad. Ahmad berteriak sekeras-kerasnya, suara yang menggema hingga keluar pasar. Warga menangis, beberapa santri yang datang kemudian jatuh berlutut tak percaya. Di tengah pasar yang sunyi dan penuh genangan darah, seorang murid kehilangan gurunya, dan sebuah amarah sunyi mulai tumbuh dalam hatinya, amarah yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Keheningan menyelimuti halaman pesantren ketika jenazah Kiai Haji Syarif Hidayat dibawa pulang. Para santri berbaris di kanan kiri jalan, sebagian menutupi wajah dengan sorban karena tak mampu menahan tangis. Mereka tumbuh bersama petuah lembut sang guru, dan kini harus melihat sosok yang mereka hormati dibawa dalam keadaan tak bernyawa. Pesantren yang biasanya dipenuhi suara lantunan ayat suci kini diselimuti duka mendalam, seolah angin pun ikut berkabung. Ahmad berjalan paling belakang, langkahnya gontai, wajahnya pucat, dan matanya basah. Dari kejauhan ia terlihat tenang, namun hatinya hancur berkeping-keping. Tangan yang tadi memeluk tubuh gurunya masih gemetar. Di kepalanya, suara Kiai Haji Syarif terus terngiang, petua tentang kesabaran, tentang tidak membalas keburukan. Namun bayangan sang guru yang dipukul tanpa ampun justru menghantam dadanya dengan rasa bersalah yang membara. Seandainya aku datang lebih cepat, seandainya aku bisa melindungi beliau, pikirnya terus tanpa henti. Ketika jenazah dimandikan, Ahmad duduk sendirian di serambi musola. Air matanya menetes tanpa suara. Ia merasa telah gagal sebagai murid. Ia merasa harga diri pesantren telah diinjak-injak. Dan lebih dari itu, ia merasa dusun yang selama ini damai kini dicemari kezaliman yang tak bisa lagi ditoleransi. Suara takbir dari dalam ruang pemandian membuatnya menunduk lebih dalam, seolah bumi ikut menyaksikan pecahnya hatinya. Malam harinya, setelah tahlilan pertama, para santri kembali ke kamar masing-masing. Namun Ahmad tetap duduk di depan makam sang guru yang masih baru. Tanah merahnya masih basah, mengeluarkan aroma tanah yang menusuk hidung. Di bawah cahaya bulan, ia memandang makam itu lama sekali. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, karena mereka tahu Ahmad sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Dalam hening itu, Ahmad menutup mata dan mengingat semua ajaran Kiai Haji Syarif, tentang kesabaran, tentang kasih sayang, tentang menahan amarah. Tapi kali ini, hatinya memberontak. "Guru, maafkan aku," bisiknya dengan suara parau. "Aku tahu engkau ingin damai, tetapi kezaliman yang merenggut nyawamu tidak bisa kubiarkan begitu saja." Tiba-tiba, angin malam berhembus kuat seolah membelai pundaknya. Ahmad menatap langit, lalu menunduk kembali. Tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. Air mata mengalir lagi, tapi kini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan air mata tekad. Tekad seorang murid yang kehilangan cahaya hidupnya. "Demi kehormatanmu, guru, demi harga diri pesantren, demi warga yang selama ini hidup dalam ketakutan, aku bersumpah," ucapnya pelan namun tegas. "Aku akan mencari mereka, aku akan menuntut keadilan, sekalipun nyawaku harus menjadi tumbalnya." Pada malam itu, di hadapan makam yang baru digali, seorang santri yang dulu lembut dan penuh kesabaran berubah. Tidak menjadi penjahat, tapi menjadi sosok yang bersumpah menjaga martabat. Itulah malam di mana takdir mulai menempanya menjadi penegak kebenaran, meski jalan terjal dan berlumur darah sudah menantinya di depan. Setelah malam sumpah itu, Ahmad merasa ada beban yang menekan dadanya, namun juga ada kekuatan baru yang perlahan bangkit. Beberapa hari setelah pemakaman, ia menemukan sebuah pesan yang ditulis dengan tangan Kiai Haji Syarif di balik kitab kuning yang biasa mereka pelajari bersama. Tulisan itu sederhana, namun penuh makna. "Untuk Ahmad, saat hatimu siap, datanglah ke bilik kayu di belakang surau. Di sana, ada warisan yang kutitipkan khusus untukmu." Pesan itu membuat tubuh Ahmad merinding, seolah sang guru sudah mengetahui nasib apa yang akan menimpanya. Malam itu juga, Ahmad menuju bilik kayu tersebut. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya minyak dari lampu kecil yang tergantung di dinding. Di sudut ruangan terdapat sebuah peti kayu tua, peti yang selama ini tidak pernah dibuka atau disentuh siapapun. Dengan tangan bergetar, Ahmad membuka peti itu. Di dalamnya ia menemukan selembar kain hitam lusuh, secari kertas dengan tulisan Arab pegon, dan seutas gelang besi tua yang terlihat biasa, namun terasa berat seperti menyimpan energi aneh. Ketika Ahmad membaca tulisan itu, hatinya kembali bergetar. Ternyata, Kiai Haji
Syarif selama bertahun-tahun telah menjaga dua ajian kuno yang diwariskan oleh gurunya dulu, ajian Rantai Geni dan ajian Tameng Wajah. Ajian yang hanya boleh diberikan kepada seseorang yang dianggap memiliki hati bersih dan tekad untuk melindungi, bukan menghancurkan. Di bagian bawah tulisan itu, tertulis kalimat yang membuat Ahmad meneteskan air mata, "Ahmad, hanya engkau yang kupilih. Semoga ajian ini menjadi pelindungmu, bukan pembinasamu." Ahmad menata napas. Ia duduk bersila dan memulai membaca doa-doa panjang yang tertulis. Saat ia menutup mata, ia merasakan hawa dingin merayap dari ujung kaki hingga tengkuknya. Tiba-tiba ruangan itu terasa lebih sempit, seolah waktu berhenti sesaat. Dalam keheningan itu, suara Kiai Haji Syarif seperti terdengar samar, kebal bukan berarti tak tersentuh. Kekuatan sejati ada pada batin yang tidak goyah. Ahmad menggigit bibir, mencoba menahan isak, karena kerinduan kepada gurunya semakin menyayat. Proses tirakat dimulai. Ahmad harus berpuasa beberapa hari, hanya minum seteguk air setiap malam, dan menjaga pikiran tetap bersih dari dendam membabi buta. Ia menghabiskan malam-malam panjang di surau, duduk sendirian, membaca hizib, ayat-ayat pelindung, dan wirid yang diajarkan Kiai Haji Syarif dahulu. Semakin ia tenggelam dalam tirakat, semakin terasa ruh sang guru seolah membimbingnya dalam setiap langkah batin. Pada malam ketiga, saat ia memejam dalam khusyuk, gelang besi tua itu tiba-tiba terasa panas di telapak tangannya. Ahmad refleks membuka mata, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Cahaya tipis keluar dari gelang itu, memancar lalu menyelubungi tubuhnya. Rasa panas berubah menjadi dingin yang menusuk, lalu kembali menjadi getaran yang menembus tulang. Ahmad menggigit giginya kuat-kuat, merasakan tubuhnya seolah ditempa kekuatan yang bukan dari dunia ini. Ketika proses itu selesai, Ahmad terjatuh ke lantai dalam keadaan lemas. Nafasnya tersengal, keringat membasahi seluruh tubuh, namun ia merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada perisai tak terlihat yang melapisi kulitnya. Ajian Tameng Wajah telah meresap ke raganya. Di saat yang sama, benang-benang panas seperti api halus mengalir dari perut menuju tangan, pertanda Rantai Geni telah ditanamkan di tubuhnya. Ahmad menatap peti kayu itu dengan mata merah basah. Ia mencium kain hitam peninggalan gurunya dan berbisik lirih, "Guru, aku menerima amanah ini. Demi kehormatanmu, ajian ini tidak akan kubiarkan dipakai untuk kesombongan." Dalam hatinya, ia tahu jalan yang akan ia tapaki bukan lagi jalan seorang santri biasa. Ia kini memikul warisan besar, warisan yang harus ia gunakan untuk menegakkan kebenaran. Setelah tirakat panjang dan menerima warisan ajian dari Kiai Haji Syarif, Ahmad Fatoni merasa bahwa dirinya telah berubah. Bukan menjadi sosok yang sombong, tetapi menjadi seseorang yang membawa beban berat, beban keadilan yang harus ditegakkan. Malam itu, setelah berdoa panjang, ia memutuskan untuk meninggalkan pesantren sementara waktu. Ia sadar, diam di tempat hanya akan membuat luka tetap menganga. Ia harus bergerak, ia harus menemukan siapa saja yang terlibat dalam kematian gurunya. Ahmad memulai pencariannya dari pasar tempat tragedi itu terjadi. Tempat itu kini terlihat jauh lebih sunyi. Bekas-bekas kerusakan masih ada, meja kayu patah, warung yang terbakar separuh, dan beberapa pedagang yang masih trauma duduk sambil menatap kosong. Ahmad mendekati seorang pedagang tua yang dahulu memberi kabar padanya. Wajah pedagang itu pucat melihat Ahmad datang dengan sorot mata berbeda, lebih tajam, lebih tegas. "Siapa yang memimpin keroyokan hari itu?" tanya Ahmad lirih namun penuh tekanan. Pedagang itu gemetar. Mereka anak buahnya Mat Gober, dipimpin orang bernama Ranto Bengkok. Nama itu langsung menancap dalam ingatan Ahmad. Ranto Bengkok, preman sadis yang dikenal sebagai tangan kanan Mat Gober dalam memeras pasar. Ahmad menunduk, mengumpulkan ketenangan yang diajarkan gurunya dulu, lalu berkata, "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan menyakiti siapapun. Yang saya cari hanya kebenaran." Ia lalu meninggalkan pasar, melangkah dengan bayangan Ranto memenuhi pikirannya. Langkah penyelidikan berikutnya membawa Ahmad ke sebuah warung kopi tua di pinggir jalan, tempat biasa anak-anak buah preman berkumpul. Pemilik warung, Pak Kadir, awalnya takut bicara, namun ketika melihat keteguhan Ahmad, ia mulai membuka mulut. Mereka sering membahas rencana memblokade desa. Ranto bilang semua ini perintah langsung dari Mat Gober. Katanya mereka ingin tunjukkan siapa penguasa wilayah ini. Kata-kata itu membuat dada Ahmad semakin sesak, tapi juga menyalakan bara tekad dalam dirinya. Malam harinya, Ahmad berjalan menyusuri gang-gang sempit,
tempat yang dulu tidak berani ia masuki. Bau alkohol, tawa kasar para preman, dan suara besi beradu dari kejauhan menandakan bahwa ia kini memasuki wilayah terlarang. Namun tubuhnya tetap tegak, ajian tameng wajah membuatnya tidak gentar. Ia mengintai dari kejauhan, mencari jejak Ranto. Tidak butuh waktu lama hingga ia melihat sosok bertubuh kekar, wajah miring dengan bekas luka lama, itulah Ranto bengkok. Ahmad tidak langsung menyerang. Ia mengikuti Ranto dari kejauhan, memperhatikan kemana ia pergi. Ranto berjalan menuju sebuah gudang besar di pinggir desa, tempat yang terlihat seperti markas kecil para preman. Suara gaduh terdengar dari dalam, seperti pesta mabuk-mabukan. Ahmad menahan diri, memilih mengamati lebih lama. Ia ingin memastikan bahwa tempat itu benar-benar berkaitan dengan pembunuhan gurunya. Dari balik tumpukan karung, Ahmad mendengar percakapan yang membuat darahnya mendidih. Itu kiai tua, hahaha, sekali pukul langsung roboh. Tapi bos belum puas, katanya kalau ada santrinya yang melawan, habisi juga. Tawa Ranto dan teman-temannya terdengar jelas. Wajah Ahmad menegang, tangannya mengepal begitu keras hingga buku jarinya memutih. Setiap kata yang ia dengar seperti pisau yang menusuk jantungnya. Namun di balik amarah itu, Ahmad masih mengingat pesan terakhir gurunya. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Ia menguatkan diri, menarik napas panjang, lalu mundur perlahan. Ia sadar ini baru awal. Ia harus merencanakan langkah berikutnya. Untuk menumbangkan Mat Gober dan kelompoknya, ia harus memahami jaringan mereka dengan jelas, bukan hanya emosional. Dan malam itu, ketika ia berdiri di tepi jalan yang gelap, angin malam menyapu wajahnya, membawa suara lirih hatinya sendiri. Guru, aku akan melanjutkan langkah ini. Demi kebenaran, kabar tentang Ahmad yang turun tangan mulai menyebar dengan cepat di kalangan para preman. Mat Gober, yang merasa wibawanya terancam, langsung murka. Dengan wajah merah padam dan mata yang dipenuhi dendam, ia memerintahkan anak buahnya untuk memberikan peringatan kepada pesantren tempat Ahmad menimba ilmu. Malam itu juga, sekelompok preman berkumpul di luar pagar pesantren, membawa balok kayu, rantai, dan mulut penuh makian. Mereka tak berniat membunuh, setidaknya belum, tapi cukup untuk membuat takut siapapun yang berada di dalamnya. Suasana pesantren yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam ketika suara teriakan dan lemparan batu menghantam dinding-dinding asrama. Para santri muda berlarian ke halaman, sebagian menangis, sebagian gemetar sambil memeluk kitab yang selalu mereka jaga. Lampu temaram membuat bayangan para penyerang tampak semakin mengerikan. Teriakan mereka mengguncang malam, bahkan beberapa kaca jendela pecah akibat lemparan batu bertubi-tubi. Para ustaz mencoba menenangkan, tetapi rasa takut tetap merayap di dada para santri. Seorang santri kecil, Rahman, terjatuh akibat kepanikan. Lututnya berdarah, tetapi yang membuatnya menangis bukan rasa sakit, melainkan ketakutan luar biasa. "Kak Ahmad, di mana Kak Ahmad?" Gumamnya hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk. Di sisi lain, seorang ustaz mencoba menahan pintu gerbang agar preman tak bisa masuk lebih jauh, tapi jumlah mereka terlalu banyak, tenaga mereka terlalu kuat. Di saat yang sama, Ahmad yang sedang berada di luar pesantren merasakan firasat buruk. Langkahnya terhenti ketika mendengar dari kejauhan suara gaduh tak biasa. Dadanya mendadak panas, seakan ada yang menyalakan api di dalamnya. Ia langsung mempercepat langkah, lalu berlari sekuat tenaga menuju pesantren. Setiap detik terasa seperti siksaan ketika ia membayangkan para adik-adiknya berada dalam bahaya. Sesampainya di depan pesantren, Ahmad mendapati pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Para preman sedang menendang gerbang dan sebagian lain memanjat pagar. Ahmad tidak berpikir panjang. Dengan teriakan lantang yang menggema di antara suara ricuh itu, ia berteriak, "Cukup!" Suaranya tajam, penuh getaran marah dan kecewa, membuat beberapa preman refleks menoleh. Para santri yang bersembunyi di balik tembok segera melihat sosok yang mereka rindukan. Mata mereka berbinar, sebagian meneteskan air. "Ahmad pulang!" seru salah satu santri. Meskipun tubuh mereka masih gemetar, kehadiran Ahmad bagaikan mengembalikan sedikit keberanian yang terkikis rasa takut. Matanya memandang satu persatu wajah para preman yang kini menantangnya. Tidak ada ragu, tidak ada gentar. Ahmad berdiri tegak di tengah kegelapan malam, tubuhnya diterangi cahaya lampu pesantren yang berkelap-kelip. "Jika kalian menyentuh pesantren ini lagi," katanya dengan suara berat, "kalian akan berurusan langsung denganku." Di balik ketegasannya,
Ahmad merasa hatinya tercerai-berai melihat pesantren tercinta dicemari kekerasan. Ia menggenggam tangannya, seolah bersumpah tidak akan membiarkan tempat suci itu disentuh oleh orang-orang yang tak tahu batas. Malam itu, ia bersumpah di dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan melindungi pesantren dan para santri dengan seluruh nyawanya. Dan di balik gerbang yang rusak, para santri melihat sosok yang berbeda dalam diri Ahmad. Bukan hanya sebagai kakak kelas atau sahabat, malam itu, ia berdiri sebagai perisai bagi mereka. Begitu Ahmad melangkah maju meninggalkan gerbang pesantren, para preman langsung mengepungnya dari segala arah. Wajah mereka dipenuhi dendam, terutama setelah melihat keberanian Ahmad menghadapi mereka sendirian. Jalanan yang remang-remang itu menjadi saksi awal dari pertarungan yang akan mengguncang malam. Satu preman bertubuh besar maju sambil membawa rantai besi, memutar-mutarnya dengan suara mengerikan. "Beraninya lu ngelawan Mat Gober," teriaknya sebelum menghantamkan rantai itu ke arah kepala Ahmad. Dentuman keras terdengar, namun bukan tubuh Ahmad yang roboh, melainkan rantai itu terpental seperti membentur batu besar. Preman bertubuh besar itu menatap dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang baru terjadi. Ahmad tidak bergerak sedikit pun. Napasnya stabil, wajahnya tenang, seolah serangan itu hanya hembusan angin. Itulah pertama kalinya ajian kebal warisan gurunya muncul dalam pertempuran nyata, mengalir melalui tubuhnya tanpa ia sadari. Para preman saling pandang, bisik-bisik ketakutan mulai muncul. Geram karena kegagalan serangan pertama, dua preman lain menyerbu bersamaan. Yang satu menebas dengan golok, yang satu lagi menusuk dengan pisau panjang. Suara logam menghantam tubuh Ahmad bertubi-tubi, namun tidak meninggalkan sedikit pun luka. Percikan kecil muncul saat bilah senjata menyentuh kulitnya, seolah yang mereka serang adalah baja panas, bukan manusia. Sekali lagi, wajah para preman berubah panik. Ini orang apaan? Kebal. Ahmad akhirnya bergerak. Dalam satu gerakan cepat, ia meraih tangan pemegang golok dan memutarnya hingga senjata itu terlepas, lalu mendorongnya mundur sampai terhempas ke dinding. Preman kedua mencoba menusuk lagi, namun Ahmad menangkisnya dengan telapak tangan yang terasa keras seperti besi. Satu serangan siku berikutnya membuat pemegang pisau itu tersungkur, memegangi perut sambil mengerang kesakitan. Namun jumlah mereka tidak sedikit. Tiba-tiba 5 preman lain datang dari arah kiri dan kanan, menyerbu seperti sekawanan serigala yang kehilangan akal. Mereka menghantam, menebas, menendang, apapun yang bisa dilakukan. Meski ajian kebal melindungi tubuhnya, Ahmad tetap merasakan tekanan luar biasa. Tubuhnya terpental beberapa langkah, tetapi ia tetap berdiri, menggertakkan gigi, menahan amarah sekaligus kepedihan melihat betapa gelapnya hati orang-orang ini. Di balik semua serangan itu, Ahmad justru semakin tenang. Ia memusatkan napas sebagaimana gurunya ajarkan, membiarkan energi ajian mengalir lebih kuat. Kalian menyerang tempat suci. Kalian menyakiti santri-santri kecil yang tidak bersalah. Sekarang, cukup. Suaranya rendah, namun membawa dentingan ancaman yang membuat beberapa preman mundur. Selangkah. Dengan gerakan cepat, Ahmad menghantam satu persatu. Tendangan keras menghantam dada seorang preman hingga terlempar ke gerobak kosong di samping jalan. Sementara yang lain terkena pukulan lurus ke rahang, membuatnya jatuh tak sadar. Satu lagi mencoba lari, tapi Ahmad menarik kerahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Jalanan kini dipenuhi suara rintihan mereka yang tumbang satu demi satu. Ketika debu mulai mereda, hanya tersisa beberapa preman yang masih sanggup berdiri, itu pun dengan tubuh gemetar. Mereka menatap Ahmad dengan penuh ketakutan, bukan lagi melihat seorang santri biasa, tetapi seseorang yang memiliki kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Seorang dari mereka berbisik, "Bilangin Mat Gober, kita salah pilih lawan." Ahmad berdiri tegak di tengah jalanan, nafasnya berat namun matanya penuh tekad. Malam itu ia tidak hanya membela dirinya, ia membela pesantren, gurunya, dan para santri yang ia anggap keluarga. Pertarungan ini baru awal. Ia tahu Mat Gober pasti akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Dan ketika saat itu tiba, Ahmad telah siap. Kabar tentang keberanian dan kekebalan Ahmad Fatoni menyebar seperti angin kencang di seluruh sudut kota. Orang-orang yang dulu hanya berani berbisik tentang kekejaman Mat Gober kini membicarakan Ahmad di warung kopi, di pasar, bahkan di musala-musala. Santri itu kebal, preman-preman jalanan tak bisa melukainya, kata seorang bapak tua sambil menggeleng tak percaya. Sementara seorang ibu pedagang sayur menambahkan,
seperti Allah kirimkan penjaga baru untuk kota ini. Perlahan, rasa takut yang selama ini mencekik warga mulai terkikis. Di beberapa gang yang dulu dikuasai para preman, suasana berubah drastis. Preman-preman kecil yang biasanya memalak pedagang kini tak berani keluar pada siang hari. Ada yang memilih kabur keluar kota, ada pula yang datang ke musala untuk meminta perlindungan, bahkan sebagian menyerahkan diri kepada aparat. Mereka takut jika Ahmad muncul tiba-tiba dan menghadapi mereka dengan tatapan tajam penuh wibawa. Nama Ahmad tak lagi sekadar sebutan, melainkan simbol perlawanan. Para santri di pesantren pun merasakan perubahan besar itu. Mereka yang sebelumnya dicekam rasa takut setelah penyerangan kini kembali belajar dengan semangat baru. Kita tidak sendiri, Allah bersama kita, ucap salah seorang ustaz muda saat memberi pelajaran. Ahmad sendiri, meski baru saja menghadapi pertarungan berat, tetap bersikap rendah hati. Ia membantu memperbaiki pintu yang rusak, menenangkan santri kecil yang masih trauma, dan memastikan pesantren kembali aman. Namun setiap perubahan selalu membawa tekanan ke pihak lawan. Di salah satu rumah persembunyiannya, Mat Gober mengamuk hebat. Barang-barang berjatuhan, meja terbalik, dan sorak marahnya menggema keras. Masa kalah sama anak santri? Kalian ini preman apa ayam ketakutan? Teriaknya pada anak buah yang tersisa. Mereka hanya menunduk, tubuh gemetaran, tak sanggup membalas kata-kata bos mereka. Posisi Mat Gober semakin terpojok, namun egonya semakin membara. Di sisi lain kota, masyarakat mulai berani bersuara. Mereka melapor, menolak bayar uang keamanan, bahkan berani mengusir preman-preman kecil. Pasar yang sebelumnya sunyi dan tegang kini ramai kembali. Para pedagang bekerja tanpa rasa takut ditagih pajak liar tiap pagi. Banyak warga yang diam-diam berdoa untuk keselamatan Ahmad, berharap keberaniannya menjadi pemantik perubahan yang lebih besar. Meski begitu, Ahmad menyadari bahwa ketenangan ini hanya sementara. Ia tahu Mat Gober tidak akan tinggal diam. Sosok sebesar itu tidak akan menerima kehancuran tanpa perlawanan besar. Setiap malam, Ahmad duduk di serambi pesantren, menatap langit sambil merenungi ajian yang diwariskan gurunya. "Guru, apakah aku sudah berjalan di jalan yang benar?" gumamnya, pelan. Namun, di tengah renungan itu, ada sesuatu yang menguatkan hatinya, kepercayaan warga, semangat para santri, dan doa dari pesantren yang mengalir untuknya. Ahmad tidak lagi berjuang sebagai seorang murid yang kehilangan guru, ia kini berjuang sebagai harapan seluruh kota. Dan harapan itu, kian hari kian mengguncang kekuasaan gelap Mat Gober. Malam itu, di sebuah gudang tua yang dijadikan markas sementara, Mat Gober duduk dengan wajah muram dan tangan mengepal. Kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun perlahan hancur di tangan seorang santri. Harga dirinya tercabik-cabik. Ia tahu, jika ia tidak bertindak cepat, namanya akan lenyap dari dunia jalanan. Dengan mata penuh amarah, ia memanggil 3 nama yang selama ini hanya digunakan ketika keadaan benar-benar genting. "Panggil mereka, sekarang juga," ujarnya dingin. Tak lama kemudian, 3 sosok memasuki ruangan dengan aura yang membuat udara serasa menegang. Yang pertama adalah Rangga Hitam, seorang ahli golok yang wajahnya hampir selalu ditutupi cadar hitam. Tubuhnya kekar, setiap langkahnya menimbulkan derak lantai. Tangannya yang penuh bekas luka memegang sebilah golok besar yang katanya pernah menebas puluhan lawan tanpa meleset sekalipun. Tatapan matanya tidak menunjukkan emosi selain keganasan yang terpendam. Sosok kedua, Bahri Lingsir, tampak lebih tua namun jauh lebih menakutkan. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya tajam dan menusuk. Tangannya selalu dibalut kain merah, menutup telapak yang mengandung ilmu pukulan beracun. Hanya 1 kali tersentuh pukulannya, lawan akan merasakan panas menjalar ke seluruh tubuh lalu jatuh menggeliat kesakitan. Di dunia gelap, ia dikenal sebagai pendekar yang jarang bicara, namun setiap kata yang keluar darinya selalu menjadi pertanda kematian. Pendekar ketiga, Jangkrik Sakti, memiliki tubuh lincah dan ringan. Gerakannya cepat, hampir tidak terdengar. Wajahnya datar, tetapi matanya memantulkan kelicikan. Ia ahli melompat, bersembunyi, dan menyerang dari titik-titik yang tidak terduga. Banyak orang bilang ia bisa muncul dan menghilang seperti bayangan, membuatnya dijuluki Jangkrik oleh kalangan kriminal. Ia tidak sekuat 2 pendekar lainnya, tapi kelicikannya lah yang membuatnya mematikan. Mat Gober menatap mereka bertiga dengan kepercayaan yang tersisa. Ada seorang santri, namanya Ahmad Fatoni, katanya sambil mengerutkan dahinya.
Dia menghancurkan anak buahku, mengguncang kotaku, dan membuat orang-orang tidak lagi takut padaku. Aku ingin kalian, hentikan dia. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Ketiga pendekar itu saling berpandangan, lalu mengangguk perlahan, tanda bahwa tugas itu diterima tanpa banyak bicara. Di malam yang sama, kabar mengenai kemunculan tiga pendekar bayaran itu mulai terdengar di sudut-sudut kota. Warga yang baru saja kembali berani kini kembali gelisah. Mereka tahu, ketiga nama itu bukan sembarang orang, mereka adalah legenda gelap yang muncul hanya ketika ada nyawa besar yang akan menjadi tumbal. Di pesantren, Ahmad merasakan angin malam yang berbeda. Seolah ada sesuatu yang bergerak mendekat dari kejauhan. Ia menutup kitabnya, menarik napas panjang, dan memejamkan mata. Guru, cobaan baru datang lagi, gumamnya dalam hati. Ia tidak tahu siapa yang datang, namun hatinya berkata ancaman kali ini jauh lebih besar dibandingkan preman-preman sebelumnya. Di kejauhan, tiga bayangan bergerak cepat, mencari jejak seorang santri bernama Ahmad Fatoni. Dan pertarungan besar itu, kini hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu turun dengan sunyi yang tidak wajar. Bahkan angin enggan bergerak, seperti takut menyentuh medan yang sebentar lagi akan menjadi saksi pertarungan besar. Ahmad berdiri di tengah lapangan kosong dekat pasar tua, tempat yang dipilih oleh para pendekar bayaran untuk menantangnya. Di balik keheningan, hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu pertarungan kali ini berbeda. Lawannya bukan preman biasa, melainkan tiga pendekar yang namanya menggema di dunia gelap. Orang pertama yang muncul adalah Rangga Hitam. Langkahnya berat, goloknya besar dan bersinar di bawah cahaya rembulan. Tanpa sepatah kata pun, ia menyerbu maju. Golok itu meluncur cepat, membelah angin, memaksa Ahmad memusatkan ajian, tameng wajah, sekuat-kuatnya. Dentuman keras terdengar ketika golok itu menghantam tubuh Ahmad, namun kali ini, berbeda dengan serangan para preman, tubuh Ahmad terpental 2 meter ke belakang. Ajian kebalnya menahan luka, tapi tidak menahan hantaman brutal yang mengoyak sendi-sendinya. Ahmad bangkit, menahan rasa sakit di punggung. Rangga Hitam kembali datang, lebih cepat dari perkiraan. Menghindar sudah tidak mungkin, ia harus melawan. Dengan keberanian penuh, Ahmad melompat maju, mengayunkan pukulan lurus ke dada Rangga. Tubuh sang pendekar besar itu bergeser mundur beberapa langkah, pukulan Ahmad memang kuat, tapi belum cukup untuk menjatuhkannya. Beberapa jurus kemudian, Ahmad akhirnya menemukan celah, ia menyerang siku tangan Rangga, membuat golok besar itu terlepas dan jatuh menggelegar. Dengan satu tendangan keras, Ahmad menjatuhkannya hingga tak bergerak. Namun belum sempat Ahmad menarik napas, sosok kedua muncul, Bahri Lingsir, dengan tatapan dingin dan tangan berbalut kain merah. "Kau tidak pantas memegang warisan gurumu," katanya pelan namun menggetarkan. Ia bergerak pelan, tetapi setiap langkahnya membawa hawa panas aneh. Ahmad menyerang terlebih dahulu, tapi Bahri mengelak secepat ular. Ketika tangannya menyentuh pundak Ahmad, meski hanya seujung jari, rasa panas menyebar cepat, membuat tubuh Ahmad oleng. Racun pukulan itu membuat kepala Ahmad berputar. Tubuhnya lemas, nafasnya berat. Namun di momen kritis itu, ia teringat pesan terakhir gurunya tentang ajian, rantai geni, yang mampu membakar energi negatif. Dengan sisa kesadaran, Ahmad memusatkan niat, membaca doa dengan lirih. Rasa panas itu sedikit mereda. Bahri terkejut, matanya melebar. Anak ini, mampu menetralisir pukulanku. Menggunakan momen itu, Ahmad menyerang. Ia tidak memberikan ruang bagi Bahri untuk menyentuhnya lagi. Serangkaian pukulan cepat memburu sang pendekar tua, hingga sebuah hentakan lutut ke dada membuatnya terpelanting dan tidak bangun lagi. Ahmad hampir tumbang, tapi ia memaksa dirinya berdiri, pertarungan belum selesai. Dari balik bayangan pepohonan, muncullah sosok terakhir, Jangkrik Sakti. Tubuhnya kecil, tetapi gerakannya tidak bisa dibaca. Ia melompat, menghilang, muncul lagi di belakang Ahmad, lalu menghilang lagi. Ahmad berputar, menangkis, mengejar, namun selalu gagal menangkap arah geraknya. Beberapa kali, Jangkrik Sakti menendang dan memukul dari sudut-sudut tak terduga, membuat Ahmad terluka di wajah dan pinggang. Ajian kebalnya menahan tusukan dan tebasan, tapi tidak menahan rasa sakit dan kelelahan. Di tengah serangan yang semakin tak terkendali, Ahmad menghentikan napasnya. Ia memejamkan mata dan mengingat suara gurunya. Dalam pertarungan, jangan hanya gunakan mata, gunakan hati. Perlahan, ia merasakan arah angin,
langkah kecil, dan getaran tanah. Saat jangkrik sakti muncul di belakangnya untuk serangan terakhir, Ahmad membalikkan tubuh dan mengayunkan pukulan keras tepat ke dada lawannya. Tubuh jangkrik sakti terhempas jauh, menghantam tanah dengan keras. Kali ini ia tidak bangkit lagi. Ahmad berdiri di tengah lapangan dengan tubuh penuh luka, nafas tersengal, dan darah menetes di sudut bibir. 3 pendekar yang ditakuti dunia gelap kini tergeletak di sekelilingnya. Ajian kebalnya mampu menahan senjata, tapi tidak menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuh. Meski begitu, Ahmad menatap langit malam, bersyukur ia masih hidup. "Guru, aku bertahan," gumamnya lemah. Namun ia tahu, pertarungan sejati belum dimulai. Mat Gober masih menunggu di balik gelap, dan pertarungan terakhir akan jauh lebih brutal daripada apapun yang ia hadapi malam itu. Setelah duel mematikan melawan 3 pendekar bayaran, Ahmad terbaring lemah selama 2 hari di pesantren. Tubuhnya memang kebal dari senjata, tetapi tidak kebal dari rasa sakit yang merobek otot dan tulangnya. Para santri merawatnya dengan penuh hormat, sementara ustaz-ustaz lain terus membacakan doa untuk keselamatannya. Meski tubuhnya masih terasa nyeri, hati Ahmad tidak tenang. Ia tahu musuh utama belum tumbang, dan setiap detik yang ia habiskan untuk beristirahat adalah waktu bagi Mat Gober untuk merencanakan serangan berikutnya. Pada malam ketiga, seorang warga datang dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia membawa kabar penting, lokasi persembunyian baru Mat Gober akhirnya terkuak. "Saya melihat mereka pindah ke gudang tua dekat hutan sisi barat, banyak orang bersenjata di sana," Ahmad ucapnya. Kabar itu membuat suasana pesantren seketika berubah. Para santri berbisik penuh cemas. Ustaz-ustaz saling bertukar pandang, sadar bahwa inilah saat yang selama ini ditunggu, namun juga membuat hati mereka bergetar. Meski tubuhnya masih terasa remuk, Ahmad memutuskan bangun. Ia duduk bersila di serambi musala, memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Dalam keheningan malam, ia merasakan luka-lukanya berdenyut, namun rasa itu justru menguatkan tekadnya. "Guru, aku hampir sampai di akhir jalan ini. Bimbing aku, jangan biarkan aku melangkah dengan amarah, tetapi dengan kebenaran." Hatinya yang panas mulai tenang, seperti bara yang berubah menjadi cahaya. Sebelum berangkat, Ahmad menemui para santri. Mereka memandangnya dengan mata berkaca-kaca, sebagian takut kehilangan orang yang kini menjadi tumpuan harapan pesantren. "Jangan khawatir," ujar Ahmad lembut. "Aku bukan berangkat untuk membalas dendam, aku berangkat untuk memastikan apa yang menimpa guru kita tidak terjadi kepada siapapun lagi." Kata-katanya membuat beberapa santri mengangguk sambil menahan tangis. Bahkan ustaz yang biasanya tegar pun ikut menunduk, merasakan beratnya beban yang Ahmad pikul. Ahmad kemudian menyiapkan diri dengan tenang. Ia memeriksa kembali napas dan aliran energi dalam tubuhnya, memastikan ajian, tameng wajah, dan rantai geni aktif dalam harmoni. Ia membasuh wajahnya dengan air wudhu, merapikan sorbannya, dan membawa sepotong tasbih kecil milik gurunya, satu-satunya peninggalan yang selalu ia simpan dekat di dada. Malam itu, ia tidak membawa senjata apapun. Senjata terkuatnya adalah keyakinan, doa, dan warisan ilmu dari Kiai Haji Syarif. Di luar pesantren, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Namun langkah Ahmad mantap, tidak ragu, seperti seorang prajurit yang tahu medan perangnya akan menentukan nasib banyak orang. Ia mengikuti petunjuk warga itu, melewati jalan setapak yang sepi, hingga akhirnya tiba di hutan sisi barat. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup dari sebuah gudang tua, tempat persembunyian Mat Gober. Dari balik pepohonan, Ahmad mengintai. Ia melihat puluhan penjaga bersenjata mengelilingi gudang. Mereka bukan preman biasa, wajah mereka keras, matanya tajam, seolah siap membunuh siapapun tanpa ragu. Ahmad menarik napas panjang. Ini bukan lagi pertarungan kecil, ini perang. Namun niatnya tidak goyah sedikit pun. Dengan penuh kewaspadaan, Ahmad merendahkan tubuhnya, mempelajari pola penjagaan, mendengarkan suara-suara kecil, dan meresapi aura gelap yang mengelilingi tempat itu. Ia tahu, begitu ia melangkah masuk, tak ada jalan kembali. Dalam hening malam itu, Ahmad memejamkan mata sejenak. "Ya Allah, kuatkan aku. Jika aku jatuh, biarlah aku jatuh di jalanmu. Jika aku menang, jadikan kemenangan ini untuk kedamaian, bukan kesombongan." Ketika ia membuka mata, tekadnya sudah mantap. Waktu pertarungan terakhir semakin dekat.
Markas Mat Gober sudah terlihat jelas. Dan malam itu, seorang santri bersiap menghadapi Raja Gelap yang telah lama meneror kotanya. Malam itu langit Banten tampak berat, seolah mengetahui bahwa darah dan takdir akan bertabrakan di sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Angin berdesir membawa aroma asin laut yang bercampur tegangnya hawa pertarungan. Ahmad Fatoni berdiri tegak di tengah halaman gelap, tubuhnya masih meninggalkan luka dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. Namun matanya penuh cahaya dan ketegasan. Ia tahu malam itu adalah penentu segalanya, hidupnya, harga diri gurunya, dan kedamaian kampung. Di sisi lain gudang, Mat Gober muncul dengan langkah pelan namun pasti. Tubuhnya besar, dipenuhi tato hitam dan bekas luka yang mengeras. Wibawanya seperti macan terluka yang siap menerkam. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya lebih gelap, lebih dalam. Ketika ia membuka jaket hitamnya, terlihat benang-benang merah di kulitnya, tanda dari ajian gelap yang ia dapatkan dari seorang dukun kepercayaannya. Ajian yang konon memberi kekuatan sebesar iblis dan daya tahan melebihi manusia. Jadi ini bocah yang berani mengacak-acak wilayahku, Mat Gober mendesis sambil mengeluarkan golok panjang yang dikenal sebagai golok naga badas. Kau pikir doa bisa melawan kekuatan gelapku? Ahmad tidak menjawab, ia hanya merapatkan kedua tangannya dan mengucapkan doa lirih. Angin berputar halus di sekelilingnya, membawa aura sejuk yang bertentangan dengan aura panas dan liar milik Mat Gober. Dua dunia bertolak belakang itu bersiap saling menghancurkan. Pertempuran dimulai secepat kilat. Golok Mat Gober berayun ganas, memecahkan tong kayu dan bahkan meninggalkan bekas tebasan panjang di tanah. Ahmad menghindar dengan kelincahan luar biasa, namun kekuatan Mat Gober terlalu besar. Dua kali pukulannya mendarat, membuat tubuh Ahmad terpental dan darah mengalir di sudut bibirnya. Ajian kebalnya terpatahkan sedikit demi sedikit, seolah tidak cukup melawan kekuatan gelap yang membungkus setiap gerakan Mat Gober. Namun setiap kali tubuh Ahmad hampir roboh, ia kembali menguatkan tekadnya. Satu nama yang selalu muncul, guruku, ini untukmu. Doa itu menjadi bahan bakar jiwanya. Tatapannya kembali menajam, dan ia mengaktifkan ajian pamungkasnya, Aji Satria Nurbuat, ajian peninggalan gurunya yang hanya boleh digunakan saat keadaan benar-benar genting. Cahaya putih samar mengelilingi tubuh Ahmad. Mat Gober terkejut, namun senyumnya makin mengerikan. Bagus, tunjukkan semua kemampuanmu. Pertarungan kembali pecah, kali ini jauh lebih brutal. Tubuh mereka beradu seperti baja menubruk batu. Serangan-serangan cepat Ahmad mulai membelah angin dengan kekuatan yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya. Golok Mat Gober berkali-kali terpental, namun ajian gelapnya membuat ia bangkit lebih cepat dari manusia normal. Setiap kali Ahmad memperkuat serangan dengan doa, Mat Gober menjawabnya dengan raungan mengerikan dari ajian iblisnya. Gudang bergetar, pintu-pintu berjatuhan, debu beterbangan seperti kabut perang. Hingga pada satu momen, kedua kekuatan pamungkas bertabrakan. Cahaya putih ajian suci dan aura hitam ajian gelap saling menekan di tengah ruangan, memecahkan lantai dan dinding. Dentumannya seperti badai pecah. Keduanya terpental jauh, namun Ahmad yang pertama bangkit, meski lututnya gemetar. Mat Gober yang mulai kewalahan berdiri dengan napas terengah. Aura hitamnya mulai menipis, wajahnya pucat dan matanya merah darah. Bocah, apa kau benar-benar ingin mati demi membela seorang tua yang sudah tiada? Ahmad mengangkat wajahnya, menatap. Lurus tanpa gentar, aku tidak membela seorang tua, aku membela kehormatan. Di saat itulah, ajian Mat Gober akhirnya runtuh. Rasa takut yang bertahun-tahun ia tanam pada orang-orang kini memantul kembali menjadi kelemahannya. Ahmad melangkah maju, menghimpun seluruh tenaga, seluruh luka, seluruh doa, dan seluruh marahnya yang sudah lama ia tekan. Dengan teriakan menggelegar, ia melepaskan pukulan terakhir, pukulan yang menjadi penentu pertempuran. Tubuh Mat Gober terhempas keras, menabrak dinding yang langsung retak. Ia berusaha bangkit, namun tidak lagi mampu. Ajian gelapnya padam, era kekuasaannya runtuh di tangan seorang santri yang dulu dianggap remeh. Pertempuran itu tidak hanya menentukan nasib Ahmad, tetapi juga masa depan seluruh kota. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, orang-orang bisa merasakan udara kebebasan. Setelah pertarungan dahsyat itu, kota Banten seperti menghela napas panjang. Kedikdayaan Mat Gober yang selama ini menjerat warga akhirnya runtuh. Preman-preman yang dulu merasa paling berkuasa kini tercerai-berai, sebagian menyerahkan diri, sebagian kabur entah kemana.
Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi rasa takut kini mulai terasa aman kembali. Lampu-lampu warung kembali menyala hingga larut malam, dan warga yang dulu tak berani keluar kini mulai menikmati udara bebas tanpa tekanan. Tapi kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Ahmad berdiri di sudut halaman pesantren, memandang langit sore yang berwarna kemasan. Di balik ketenangan wajahnya, ada luka yang tidak bisa ditutup oleh tepuk tangan warga atau sorakan kemenangan. Ia tahu satu hal yang tidak akan pernah bisa ia ubah, gurunya tetap tidak akan kembali. Kiai Haji Syarif, sosok yang membentuknya dari bocah polos menjadi santri tangguh, telah pergi selamanya. Kemenangan melawan Mat Gober terasa seperti kemenangan yang hampa tanpa kehadiran orang yang paling ingin ia banggakan. Pesantren mengadakan tahlilan besar, ratusan warga datang, membawa doa, harapan, dan rasa syukur mereka. Di tengah gemuruh bacaan tahlil yang menggema dari seluruh penjuru aula, Ahmad duduk paling depan. Tangannya gemetar saat merapal doa, bukan karena lelah fisik, tapi karena ia menahan air mata yang sudah terlalu lama ia pendam. Cahaya lampu minyak bergetar lembut, dan setiap getarannya seperti mengingatkannya pada detik-detik terakhir bersama sang guru. Di belakangnya, para santri muda memandang Ahmad dengan penuh hormat. Bagi mereka, ia bukan hanya pahlawan, ia contoh nyata tentang bagaimana seorang santri sejati membela kehormatan, bukan dengan kesombongan, tapi dengan niat yang bersih. Meski begitu, Ahmad tidak merasa seperti pahlawan. Dalam hatinya ia hanya seorang murid yang terlambat menyelamatkan orang yang paling berarti bagi dirinya. Ketika tahlilan usai, Kiai Haji Abdus Salam, pengasuh pesantren yang menggantikan posisi Kiai Haji Syarif, mendekatinya dan menepuk pundaknya lembut. Perjuanganmu besar, Ahmad. Tapi ingat, guru kita tidak meninggal sia-sia. Ia hidup di setiap kebaikan yang kau lakukan setelah ini. Kalimat itu membuat dada Ahmad serasa dicekik. Ada rasa haru bercampur sedih yang sulit dijelaskan. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba menelan pahit yang menggumpal di dadanya. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Ahmad duduk sendirian di serambi masjid. Angin malam berembus pelan dan suara jangkrik terdengar lirih. Di sana, ia akhirnya membiarkan air matanya jatuh, bukan karena takut atau lelah, tapi karena ia sadar bahwa keadilan memang sudah terbayar, namun luka di hatinya akan tetap tinggal, menemaninya sepanjang perjalanan hidup. Kota mungkin sudah aman, preman mungkin sudah bubar, tapi perjalanan batin seorang santri seperti Ahmad masih sangat panjang. Malam itu angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan turun. Menjelang senja, Ahmad berdiri di halaman pesantren dengan sorot mata tenang namun penuh beban. Setelah Mat Gober tumbang dan para preman bubar, kota memang kembali aman, tetapi hatinya tidak. Ia memandangi bangunan-bangunan pesantren yang selama ini menjadi rumah keduanya, tempat ia tumbuh, belajar, dan berjuang. Namun kini, ia merasa ada panggilan lain yang tidak bisa ia abaikan, panggilan untuk menjaga wilayah lain yang mulai terancam oleh kejahatan serupa. Para santri berkumpul diam-diam, memperhatikan Ahmad dari kejauhan. Mereka tahu, firasat kuat yang terpancar dari wajahnya bukanlah firasat tentang tinggal, melainkan pergi. Salah satu santri kecil, Fatur, berlari kecil dan memeluknya. "Kak Ahmad, jangan pergi lama-lama ya," ucapnya lirih dengan mata berkaca-kaca. Ahmad tersenyum, namun dalam senyum itu tersimpan luka yang belum sembuh. "Aku tak pergi untuk selamanya. Aku hanya ingin menjaga orang-orang di luar sana, seperti aku menjaga kalian di sini." Di serambi utama, Kiai muda pengganti Kiai Haji Syarif menghampirinya. "Nak Ahmad, keputusanmu berat, tapi aku tahu alasanmu mulia," ucapnya lembut. "Arwah guru kita akan bangga." Mendengar itu, dada Ahmad terasa sesak. Nama gurunya selalu menjadi cambuk sekaligus sumber kekuatan. Rasa rindu yang menghantam seperti gelombang tak pernah benar-benar mereda. Namun justru itulah yang meneguhkan langkahnya. Malam semakin larut ketika Ahmad mulai mengemasi barang-barangnya, sebilah tongkat kayu warisan gurunya, kain sorban lusuh, serta kitab kecil berisi doa-doa amalan yang pernah diajarkan Kiai Haji Syarif. Tak banyak yang ia bawa, karena perjalanan seorang penjaga bukanlah perjalanan yang mengandalkan harta, melainkan keyakinan. Saat ia melangkah keluar dari pintu gerbang pesantren, ia melepas nafas panjang seperti mengikis beban yang selama ini mengikat. Di luar pesantren, beberapa warga telah menunggunya. Mereka membawa obor, bukan untuk menghalangi Ahmad, tetapi untuk mengiringinya pergi dengan kehormatan. "Engkau sudah menyelamatkan kota ini, Ahmad," kata seorang bapak tua.
Sekarang, semoga banyak kampung lain mendapatkan keberanian yang sama. Ucapan itu membuat Ahmad makin mantap. Ia mengangguk sopan tanpa bicara, karena kadang diam adalah cara terbaik untuk menyimpan harapan. Perjalanan pertamanya dimulai menuju desa yang konon diteror oleh kelompok begal baru. Setiap langkahnya disertai doa, bukan untuk keselamatan dirinya semata, tetapi agar Allah menjaga setiap orang yang belum mampu melindungi diri sendiri. Langit gelap tanpa bintang, seolah sengaja meninggalkan panggung hitam untuk seorang pemuda yang kini berjalan menuju takdir barunya. Namun jauh di dalam hatinya, Ahmad tahu bahwa luka akibat kehilangan gurunya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Luka itu justru menjadi bahan bakar, pembakar semangat agar tidak ada lagi santri, warga, atau orang kecil yang harus merasakan kehilangan yang sama. Jalan yang ia pilih bukanlah jalan kemuliaan, melainkan jalan kesunyian yang hanya dilalui oleh mereka yang siap mengorbankan kenyamanan demi kebenaran. Begitulah malam itu menandai lahirnya legenda baru. Orang-orang mulai menyebutnya dengan banyak nama, sang penjaga kebenaran, pemuda kebal, santri tanpa takut. Namun bagi Ahmad sendiri, ia tetap Ahmad Fatoni, seorang murid yang hanya ingin melanjutkan amanah gurunya. Dan di antara bayang-bayang pepohonan yang dilintasinya, legenda itu mulai tumbuh, menyebar dari satu kampung ke kampung lain. Dari satu bisik ke bisik berikutnya, ada seorang santri yang berjalan sendirian, membawa cahaya melawan kegelapan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.